Perkenalkan, nama saya Konnichiwa Selvi dari kelompok Paredi Arika, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan. Saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang, cerita rakyat asal Sumatera Barat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Tidak banyak yang mereka dapat lakukan di desa tersebut, sehingga banyak penduduk yang pergi merantau untuk mencari penghasilan lebih. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya negeri seberang sangat kaya dan mencari uang di sana sangatlah mudah. Setelah kepergian ayah Malin Kundang, tinggallah Malin Kundang bersama ibunya di desa yang sepi dan miskin itu. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada kabar dari ayah Malin Kundang, sehingga ibu Malin Kundang harus mencari uang lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Suatu ketika saat sedang bermain mengejar ayamnya, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Lengannya terluka dan menimbulkan darah. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu pun merawat Malin Kundang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan begitu tergesa-gesa. Kini, Malin Kundang tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan tampan. Ia mulai merasa bosan tinggal di desanya. Ia ingin merantau seperti ayahnya. Kemudian, Malin Kundang pun meminta izin kepada ibunya. "Bu, izinkan aku pergi merantau ke negeri seberang." Mendengar hal itu, ibu Malin Kundang pun menjadi sedih. "Jangan, Nakku. Ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Jika kamu tidak kembali, dengan siapa ibu akan hidup?" "Jangan khawatir, Bu. Aku pasti akan kembali dan membawa ibu hidup bersamaku." Tidak ada lagi yang dapat dilakukan ibu Malin Kundang. Dengan berat hati, ia mengantarkan Malin Kundang ke kapal. Sesampainya di negeri seberang, Malin Kundang bekerja siang dan malam. Hanya satu yang ada di benaknya, yaitu menjadi orang kaya. Usahanya pun membuahkan hasil. Kini, Malin Kundang menjadi orang yang kaya. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya untuk berlayar menggunakan kapal mewahnya. Mereka pun berlabuh di pulau pantai air manis, yaitu kampung halaman Kundang. Berita tentang kesuksesan kedatangan Malin Kundang pun terdengar sampai telinga ibunya. Dengan jalan berseok-seok, ibu Malin Kundang pun pergi menghampiri kapal tersebut. "Apakah kapal itu kapal Malin anakku?" Dengan hati riang, ibu Malin Kundang pun pergi menghampiri Malin Kundang. Dan tanpa rasa canggung, ia menyapa Malin Kundang dan berkata, "Malin anakku, akhirnya kamu pulang, Nak." Istri Malin Kundang yang mendengar dan melihat ibu tua tersebut pun terheran-heran. Ia bertanya kepada suaminya, "Suamiku, apa benar ia ibumu?" Malin Kundang gelisah. Ia tidak mau istrinya tahu bahwa ia berasal dari keluarga yang miskin. Mana mungkin dia hanya pengemis di desa ini. Mendengar hal itu, ibu Malin Kundang pun menjadi sedih. "Bagaimana mungkin kamu melupakan aku, Nak? Aku yang merawat dan membesarkanmu selama ini. Bagaimana mungkin? Ibuku sudah lama mati. Jelas-jelas kamu adalah Malin anakku. Hanya Malin Kundang anakku yang memiliki bekas luka di lengan itu." Mendengar hal itu, Malin pun menjadi semakin marah. Ia menyuruh pengawal untuk mengusir ibu tua tersebut. Kemudian ia pergi menaiki kapal bersama istrinya. "Ya Tuhan, jika benar dia adalah Malin anakku, maka kukutuk ia menjadi patung." Ketika petir menggelegar, padahal cuaca sedang terang, Malin Kundang mulai merasakan ada hal aneh di tubuhnya. Ia mulai merasakan tubuhnya menjadi kaku. Ada apa dengan tubuhku? Kenapa tubuhku menjadi kaku? Kemudian ia menyadari bahwa ia sedang dikutuk. Lalu dia bersimpuh dan mencium tanah.
Perlahan ia berubah menjadi batu. Terlambat sudah bagi maling kundang untuk menyadari kelakuannya kepada ibunya. Demikianlah cerita dari saya. Dari cerita tersebut dapat kita ambil pesan moral bahwa kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Dan semoga kita menjadi anak yang berbakti dan menyayangi orang tua. Sekian, terima kasih.